Oke, pada subjek PMK yang pertama ini kita akan melanjutkan berkaitan dengan Python higher order and create function ya. Jadi ini terkait dengan fungsi lanjutan. Namun yang berbeda kali ini adalah bukan hanya menerapkan untuk fungsi ya, tetapi bagaimana kita memposisikan suatu fungsi menjadi parameter untuk bisa dikirimkan ke fungsi yang lainnya. Nah, ini yang dikenal dengan konsep Python higher order function. Nah, yang akan kita bahas kerangkanya ya. Ini berkaitan dengan introduction higher order function, lalu struktur umum function, function sebagai objek ya. Lalu konsep higher order function, contoh higher order function, create function dan closures dan juga eksperimen mandiri ya. Di sini dijelaskan bahwa high order function ini mengeksplorasi konsep fungsi tingkat tinggi. Ini adalah fungsi yang bertindak menjadi sebagai parameter atau mereturn sebuah fungsi. Ya. Nah, untuk struktur umum fungsi sudah rekan-rekan mahasiswa sudah pahami ya, harus ada def dan juga kata kunci def ya sebagai penamaan nama fungsinya nanti di header. Lalu ada blok kode nama ya, lalu ada juga buka kurung ya, dan juga titik 2 yang menandakan bahwa itu adalah memang sebuah fungsi ya. Saya melanjutkan langsung. Ini ada contoh ya di mana untuk pendahuluan dulu di mana fungsi itu sebagai objek ya, fungsi sebagai objek. Kalau kita misalnya punya satu variabel yang kita berikan nama get underscore message ya, get underscore message, lalu kita print out ya. Nah ini kalau berdasarkan dengan fungsi yang sudah kita definisikan sebelumnya ya, maka kita akan menyimpan suatu memori di situ ya, kita menyimpan suatu memori. Lalu kita kalau ingin mencetak ya dari variabel get message itu sebenarnya dia tipenya apa? Dia akan menyebutkan bahwa itu adalah sebuah function gitu. Lalu kalau kita nantinya ingin mengubah ya, ataukah kita ingin menambahkan suatu variabel, misalnya kita berikan nama another reference misalnya yang menyimpan suatu fungsi ya, yang kita berikan nama get underscore message tadi ya, maka memori yang disimpan juga atau isinya tentunya akan sama ya dengan sesuai dengan isi dari fungsi yang sudah kita definisikan sebelumnya tadi, maupun dari variabel get underscore message tadi ya, get underscore message ya, yang menyimpan memori tadi sekian ya, dan kita mencoba untuk menyimpan juga di another reference yang isinya get underscore message ya, dia juga akan menyimpan isi yang sama dari fungsi gitu ya. Namun berbeda halnya ketika kita ingin ingin menyimpan suatu variabel yang isinya adalah satu variabel yang lain atau fungsi yang lain ya, tentunya isi dari fungsi termasuk memorinya juga akan berubah gitu ya. Ini sebagai contoh, kita punya get underscore message, lalu kita punya get underscore sum underscore other underscore message yang isinya sudah berubah, yang isinya adalah some other message ya, tentunya akan isinya juga berubah. Namun yang another reference yang di atas tadi isinya tetap adalah get underscore message, yang isinya tadi adalah hello Python word gitu. Nah, ini adalah perubahan memori dalam satu variabel dan termasuk juga penggunaan fungsi. Oke, baik. Nah, saya mencoba untuk membahas berkaitan dengan konsep higher order function ya, yang dimana secara definisi ini adalah suatu fungsi yang dapat mengambil atau menggunakan fungsi lain sebagai parameter. Nah, ini berbeda caranya ketika kita ingin menggunakan suatu fungsi ke fungsi yang lain lalu kita mereturn value, bukan seperti itu
Tapi ini kita memposisikan suatu fungsi dijadikan sebagai parameter terhadap fungsi yang lain. Nah, nanti secara detailnya akan kita bahas sebagai contoh ya. Misalnya kita punya suatu ini ya, suatu code ya, nih misalnya. Ada kita definisikan dua fungsi di sini. Definition function yang pertama ada apply, lalu yang kedua definisi fungsinya adalah multiply. Misalnya kita ingin mengkalikan suatu bilangan gitu ya. Nah, definition apply di sini ya, dia akan menjadi high order function. Dia yang akan mengexecute ya, dia akan mengexecute fungsi yang akan dijadikan parameter nantinya. Namun definition multiply ya, function multiply ini hanya sebagai another function yang akan tereksekusi. Begitu. Maka ketika kita ingin memanggil function apply sebagai high order functionnya, lalu kita masukkan angka 5, ya, angka 5. Kalau kita tahu angka 5 ini tentunya dia posisinya memang sebagai argumen ya, argumen yang akan dimasukkan ke sini ya, di mana x-nya itu ada 5. Lalu kita akan menggunakan multiply yang sebagai juga argumen, tapi argumen function. Nah, kita panggil ya. Lalu di dalam sini kita punya variable result ya, kita kirim ke dalam parameter ini. Result sama dengan function x. Nah, function x ini adalah nilai dari 5 tadi. Lalu kita return. Nah, maka akan dikalikan fungsi yang dijadikan parameter di dalam apply, maka akan mengkalikan 5 dikalikan dengan 10. Itu, maka hasilnya adalah 50. Ini konsep dari higher order function. Gitu. Nah, yang lain, ini ada contoh yang lain, misal kita punya mengkalikan suatu bilangan dengan 2, mengkalikan dengan bilangan 5, kita mengkalikan dengan dengan bilangannya itu sendiri atau semacam pangkat gitu ya, dan juga menambahkan dengan angka 1. Ini adalah another functionnya. Tapi bagian high order functionnya di sini adalah apply. Nah, tinggal nanti kita memposisikan argumen-argumen yang ada di dalam pemanggilan fungsi kita kirimkan ke parameter begitu. Maka dia akan memproses sesuai dengan function-function yang another functionnya sudah dipanggil tadi. Begitu. Ya, ini sekilas ya, mungkin ada cukup banyak contoh-contoh yang di dalam materi ini ya. Namun saya jelaskan, saya ambil yang beberapa yang bagian penting. Ya, ini contoh juga ada simple text calculator dan juga calculate text, yang dimana dia juga memanggil di mana calculate text ini sebagai high order functionnya, yang bagian simple text calculator sebagai another functionnya, begitu. Ya, calculate text sebagai yang pengeksekusi, simple text calculator sebagai yang dieksekusi, gitu ya. Yang di simple text calculator sebagai fungsi yang dijadikan parameter nanti. Oke, ada juga selain itu function returning function misalnya. Ya, kita punya function yang namanya make underscore checker gitu ya. Nah, di sini kita bisa ya membuat tubuh fungsi conditional if else begitu kan. Ini bilangan even, apakah ini positif, negatif, dan juga conditional else yang lainnya. Dan kita coba komparasikan apakah even ini sesuai dengan conditional S yang ada di sini. Ya, misalnya kita punya F1, kita panggil make underscore checker, yang dimana eventnya ini adalah sebuah string ya, sebuah string event. Kita posisikan bahwa event di sini memang cocok dengan variable S ini memang cocok dengan string event yang ada di dalam fungsi. Lalu kita return lambda n di modulus 2 sama dengan 0. Maka n di sini yang akan memposisikan ya, di mana 2 ini jika di modulus 2 sama dengan 0. Nah, apakah benar? Ya, ketika dia benar maka akan muncul true. Gitu kan? Dan seterusnya. Ya, 3 di mana posisi F2 di sini adalah positif. Nah, kalau positif apakah nilai 3 lebih dari sama dengan 0? Jika benar ya kita akan muncul true. Gitu. Dan juga bilangan negatif min 2 kan? Min 2 dia kita cocokkan stringnya memang negatif. Lalu kita posisikan bahwa n memang kurang dari 0, maka min 2 adalah kurang dari 0, itu juga true. Gitu. Nah, ini dan juga beberapa contoh yang lain ya.
Nah, selain itu ada create function. Create function ini ya teknik yang memungkinkan ya fungsi baru dibuat dari fungsi yang ada dengan mengikat satu atau lebih parameter ke nilai tertentu. Nah, misalnya ya kalau kita punya multiple ya, misalnya x, y ya, di mana x ini nanti suatu bilangan, y juga suatu bilangan. Nah, kita kalikan ya. Multiple 2 dikalikan 5 tentu kita tahu hasilnya adalah 10. Oh, namun kalau kita ingin mengikat ya, mengikat suatu nilai x di sini inginnya ada nilainya 2 selalu. Ya, 2 2 2 2 tapi barisan y-nya boleh berubah. Kan kita tidak mungkin membuat nilai x ini kita harus print out satu-satu. Maka dengan teknik create function ini kita bisa mengubah caranya. Ya, caranya seperti apa? Nah, kita bisa membuatnya yang pertama. Nah, kita buat misalnya definition function multiply query misalnya. Nah, di sini kita punya ya, function koma 6 misalnya. Lalu kita return lambdanya di mana y ya suatu fungsi header lambda. Lalu kita akan memanggil function 6, y. Nah, kalau misalnya kita ingin mengkalikan satu bilangan dengan angka 2, maka kita cukup memanggil multiple underscore query, buka kurung multiple. Nah, multiple ini posisinya ada di atas ya. Ya, di sini bisa kita sebut ya, mungkin dia akan menjadi another function-nya ya. Maka lalu kita akan bisa mengkalikan suatu bilangan 2 itu ya dengan angka 5 misalnya, atau kita kalikan dengan angka 10 misalnya. Maka kita bisa buat ya 2 dikalikan posisinya ada di A ya. Lalu B-nya di sini bisa kita kirimkan bahwa itu nilai Y ya. Mungkin nilai Y misalnya angkanya adalah 5 misalnya. Ini kan kita panggil nih di bawah di sini ya. Ya, jadi kalau multiple kita ambil dari sini lalu dikirimkan nilai 2 sebagai A sama dengan 2. B-nya menunggu dari hasil double di sini. Ya, oh ternyata Y-nya adalah 5. Maka A dikalikan B 2 kali 5 adalah 10. Ini adalah create function. Sehingga kita tidak perlu mendefinisikan multiple yang dikalikan dengan angka 2 yang berulang-ulang. Cukup satu kali. Namun bisa kita gunakan beberapa kali. Gitu. Selain create function ada closures ya. Di mana closures ini adalah sebuah konsep ya, bagaimana mengatur akses variabel lokal dan juga variabel global. Nah, ini bisa kita lihat ya. Contoh, misal kita punya angka more sama dengan 100 ya, lalu kita punya function increase di mana 6 itu akan dijumlahkan dengan more, lalu kita print out lagi untuk pembuktian ada perubahan suatu nilai, lalu kita print out lagi, kita gunakan variabel yang berbeda lagi di mana more sama dengan 50. Nah, tentunya akan merubah hasil ini. Nah, lalu kita print out lagi. Nah, setiap perubahan print out tadi akan kelihatan ketika print increase ya sama dengan 10, maka 10 ini akan dijumlahkan dengan angka 100. Tentunya hasilnya 110. Namun karena secara sekuensial more-nya diganti dengan 50, maka dia akan berubah lagi ya, 50 tambah 10 hasilnya 60. Nah, maka dari itu dengan penggunaan konsep closures ya, kita akan dapat mengunci ya, atau mengatur variabel lokal maupun variabel global dari perubahan nilai tadi. Misal saya gunakan definition function increment ya, di mana 6 dijumlahkan dengan angka 1. Lalu kita akan reset ya. Kita buat fungsi satu reset function di mana ketika global increment-nya ya kita tambahkan suatu nilai itu dengan angka 50 ketika di reset. Jadi ketika kita ingin mengubah satu nilai, kita tunggu function resetnya dulu dinyalakan. Nah, sehingga dia tidak memengaruhi ketika ada variabel yang namanya sama, dia akan mengubah ke hasil yang di variabel yang baru begitu. Maka print out yang pertama increment 5, maka dia akan memanggil yang ada di sini increment 6 sama dengan 1, maka 5 tambah 1 sama dengan 6 gitu. Tapi ketika kita reset ya, function, nah, maka kita akan mengaktifkan yang di bagian sini nih. Maka akan mengubah incrementnya 5 plus 50. Maka hasilnya adalah 55. Maka ini adalah proses
kita mengatur ya agar nanti perubahan nilai dari satu variabel itu tidak terganggu atau tidak mengganggu terhadap basis variabel lainnya dengan penamaan yang sama. Ini konsep closures ya. Oke, baik, untuk eksperimen mandiri ya. Nah, ini adalah sebagai challenging untuk teman-teman mahasiswa bagaimana nanti mengimplementasikan konsep higher order function ya untuk mengubah suatu string ya yang awalnya mungkin susunannya tidak karuan, misalnya A-nya besar, B-nya kecil, lalu misalnya saya punya kalimat saya ya, S-nya besar, A-nya kecil, Y-nya besar, A-nya kecil. Bagaimana caranya bisa membuat menjadi uppercase semua, huruf besar, atau lowercase semua, atau proper case. Kalau proper case ya hanya huruf depannya saja yang pertama saja yang besar, sisanya kecil semua. Dan ada spasi dan berikutnya ada kalimat, ada kata yang pertama, kedua itu adalah hurufnya depannya besar, berikutnya kecil, dan seterusnya. Nah, itu harapan saya teman-teman bisa membuatnya secara scratch, bukan menggunakan function bawaannya Python. Karena kalau di bawaannya Python ada sudah ada ya lowercase dan uppercase sendiri. Jadi harapan saya bagaimana cara mengubah suatu string untuk menjadi huruf besar, kecil, dan juga proper case. Namun secara scratch, di develop sendiri, ya dibuat sendiri kode scriptnya begitu. Ya coba cari referensi yang ada, ya tidak apa-apa, lakukan customisasi, dipelajari bagaimana cara membuatnya, dan nanti didokumentasikan dan dipresentasikan ketika di kelas begitu. Oke, baik, itu mungkin dari saya untuk tentang konsep higher order function. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.